Hai bosku, hari ini kita berjumpa kembali tentunya di channel kesayangan kita, Alicia Production, channel hiburan dan ilmu. Senang sekali bos, kembali kita berjumpa di suasana yang masih Ramadan ini. Dan harapannya tetap semoga teman-teman diberikan kesehatan dan diberikan kelancaran dalam menjalankan ibadah puasa di tahun ini. Oke, atas dasar permintaan dari salah satu teman kita bahwa dulu saya sudah pernah bikin tutorial tentang bagaimana cara menggabungkan dua buah mixer. Artinya begini, jika kita kemudian dalam sebuah show begitu ya, kemudian dirasa jumlah mixernya atau jumlah channel pada mixernya itu ternyata kurang, maka kita sebenarnya bisa menggabungkan dengan mixer lain yang tidak sejenis ataupun yang sejenis. Adapun pada video yang kemarin saya sudah mencoba menetralisir tentang bagaimana cara teman-teman yang biasa dilakukan dengan cara menjumper satu XLR untuk input mikrofon yang kemudian dijumper menjadi 4 cabang mikrofon. Nah, kemarin coba kita lupakan saja ya, karena saya sudah tidak recommended dengan cara seperti itu. Ya, utamanya karena memang pada setiap mikrofon itu membutuhkan tune sendiri-sendiri ya. Artinya butuh ekualisasi sendiri-sendiri karena setiap mikrofon itu memiliki sebuah karakter. Jadi adapun karakter itu nanti yang bisa membedakan antara instrumen satu dengan instrumen yang lain dengan frekuensi yang ada di alat ekualisasi dari mixernya. Oke, dan saya mencoba memenuhi permintaan dari teman kita yang meminta skema. Bagaimana skemanya, Mas? Minta dibikinkan skemanya tentang penggabungan dua buah mixer. Adapun di video saya yang sebelumnya saya tidak menyertakan skemanya, tapi saya langsung praktek ya. Saya langsung praktek. Ada beberapa input dan output yang bisa teman-teman gunakan. Nah, hari ini saya khusus ini untuk membedah skemanya, artinya diagram wiring pengkabelannya itu seperti apa supaya teman-teman bisa mempraktekkannya nanti pada saat live show dan ternyata jumlah channel pada mixernya atau jumlah input mikrofonnya itu dirasa kurang. Ya, kadang kebutuhannya tidak terlalu sama ya. Untuk sebuah orkes dangdut saja itu bermacam-macam, artinya tidak hanya dengan 12 channel ini cukup. Kadang bisa 12 channel ini cukup juga bisa ya. Dengan diminimalisir, artinya keyboardnya hanya satu, bass gitarnya hanya satu, kemudian rhythm rhythm ya, yang trek kenyeng, melodi ya, melodinya satu ya, melodi kemudian seruling ya, kira-kira cukup lah untuk 12 channel ini. Tapi manakala kemudian jumlah instrumen yang dibutuhkan itu banyak, misalkan keyboardnya itu ada 2, atas dan bawah, kemudian jumlah mic yang dibutuhkan untuk sebuah kendangnya ternyata koplo, itu juga paling tidak itu membutuhkan 5 channel yang dipakai untuk kendangnya itu sendiri, belum lagi untuk yang lain-lain semisal kayak ada drumnya ada apa, nah itu drumnya aja udah berapa. Oke, jika kemudian mixer yang teman-teman pakai itu ternyata tidak cukup, teman-teman boleh menyambung dengan mixer yang lain. Oke, bagaimana cara penyambungannya dan cara wiring kabelnya juga? Langsung saja kita ke komputer saya. Oke bos, sekarang kita masuk pada alur skemanya. Dan di sini saya menggunakan beberapa trik. Artinya ada beberapa cara yang akan saya tunjukkan sama teman-teman. Cara yang saya beberkan hari ini ada 4
cara yang bisa teman-teman gunakan untuk menggabungkan dua buah mixer audio kita. Oke, berikut ini adalah diagram penggabungan dua buah mixer. Yang perlu kita siapkan adalah satu mixer yang biasa kita gunakan, lalu kemudian ada mixer lain yang tidak harus sejenis ya bos ya. Mixernya tidak harus sejenis, boleh mixer apa saja dan dengan tune yang tidak harus sama dengan mixer yang pertama. Nah, sekarang kita akan menentukan mana mixer yang menjadi indukan dan mana mixer yang akan menjadi mixer sambungannya. Kita masuk pada cara yang pertama. Kita butuh mixer induk di sini, ya. Mixer induk artinya mixer yang nantinya akan menampung semua channel, baik channel yang ada di mixer induknya ini sendiri atau nanti pada mixer sambungannya. Nah, ini mixer sambungannya. Ini sudah jelas ya bos ya, artinya sudah tergambar di sini. Ini yang sebelah kiri mixer induknya saya menggunakan Soundcraft, kemudian yang sebelah kanan mixer sambungnya saya menggunakan GT Lab yang 8 channel. Oke, lanjut cara yang pertama. Kita akan menggunakan fasilitas main out. Cara yang pertama kita akan menyambung dari main out. Dari main out-nya mixer sambung ini, kemudian kita berikan jumperan atau kita sambungkan menuju ke fasilitas line in pada mixer induknya. Cukup bisa dimengerti ya bos ya. Mixer induk adalah nanti mixer yang menjadi master out untuk mengeluarkan semua channelnya melalui main out-nya menuju ke FOH. Kemudian yang kita butuhkan adalah jack XLR tapi yang female 2 ya pada main out-nya. Kemudian kita berikan sambungan menuju ke jalur line in pada mixer induknya. Nah, ini line in-nya ada 2 ya. Yang L dan R kita masukkan ke 2 buah channel pada line in di mixer induknya. Nah, kemudian pengaturannya teman-teman bisa menggunakan master LR ya, master LR di mixer sambungnya. Jadi output dari sambungannya ini, sambungan dari main out ini kerjanya berdasarkan dari fasilitas master out. Dari master out mixer sambung kemudian keluar menuju ke line in dari mixer induknya. Ini adalah cara yang pertama. Nah, kemudian ini adalah cara yang kedua. Sama saja kita membutuhkan satu mixer induk dan satu mixer sambungnya. Lalu dari mixer sambungnya kita akan mengeluarkan sinyal suaranya melalui rack out. Ya, dari rack out kemudian dikeluarkan menuju ke mixer induk. Masuknya adalah pada bagian tip atau pada bagian track. Ya, ada fasilitas track di masing-masing mixernya. Nah, kita gunakan yang mixer induknya ini sebagai inputan dari sinyal suara yang dari mixer sambung. Kita gunakan fasilitas tip atau fasilitas track. Lalu kita buat sambungan dengan menggunakan jack RCA karena fasilitas rack out dan fasilitas tip atau fasilitas track input dan outputnya itu menggunakan jack RCA yang male atau yang cowok. Kita sambung ke sini dua-duanya dari rack out yang L dan rack out yang R. Nah, kemudian ini kontrolnya masih sama juga. Kontrolnya masih menggunakan fasilitas master out dari mixer sambung. Artinya semua yang ada di channel mixer sambung kita bisa keluarkan dengan menggunakan master LR. Tentunya jika sudah mengatur tinggi dan rendahnya fader dari masing-masing channelnya.
serta sudah kita tune sebelumnya. Nah, kemudian langsung diterima oleh mixer induknya. Nah, mixer induknya ini yang nanti akan mengeluarkan seluruh dari komponen sinyal suaranya ini ke bagian-bagian lain, semisal kayak aksesoris, lalu dilanjutkan ke power, dan dilanjutkan ke speaker FOH-nya. Oke bos, lanjut sekarang ke cara yang ketiga. Cara yang ketiga, kita bisa gunakan fasilitas main out. Seperti yang cara yang pertama tadi, kita menggunakan output dari main out mixer sambung yang kemudian kita sambungkan dengan fasilitas track atau fasilitas tape pada mixer induknya. Kita buat sambungan di sini menggunakan jack XLR yang female, lalu kita keluarkan menuju ke jalurnya tape. Jadi diingat-ingat ya bos ya, jalur tape adalah jalur input sinyal audio pada mixer induknya. Jadi dari main out ini, main out keluar ya, mixer sambungnya keluar dari main out, kemudian masuk ke bagian tape atau bagian track pada mixer induknya. Bisa dimengerti ya bos ya? Oke, lanjut sekarang tentang pengoperasiannya atau kontrolnya. Kontrol dari mixer sambung bisa dikeluarkan melalui master LR. Jika master LR-nya sudah dibuka, maka otomatis sinyal suaranya akan mengalir dari main out menuju ke tape atau ke track yang ada di mixer induknya. Oke, sekarang lanjut ke cara yang keempat. Cara yang keempat ini adalah dengan menggunakan output AUX. Ya, sebenarnya ini terlalu ribet ya bos ya. Kalau dengan output AUX ini terlalu ribet buat saya. Akan tetapi ya, saya harus memberikan sebuah pemaparan, artinya banyak jalur yang bisa kita keluarkan untuk membuat sambungan dari mixer sambung ke mixer induknya. Nah, sekarang kita gunakan jalur auxiliary. Dari out auxiliary, kita akan masukkan ke tape ya. Masuk ke tape ya. Jadi jalurnya seperti ini. Out auxiliary itu menggunakan jack TS atau jack Akai yang seperti ini. Oke, kita sambungkan, kita beri jalur campuran menuju ke input pada mixer induk, yaitu pada fasilitas tape atau fasilitas track. Sedangkan operatornya atau kontrolnya itu tetap kita menggunakan AUX yang jelas ya. Kita harus menggunakan AUX. Artinya kita tidak menggunakan jalur yang seperti tadi dengan menggunakan master LR, akan tetapi kita menggunakan jalur dari auxiliary untuk mengeluarkan ke output AUX-nya. Oke bos, demikian tadi sekelumit tentang skema atau bagaimana cara wiring kabelnya untuk menyambung dua buah mixer audio ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat ya bos ya. Dan jangan lupa silakan tonton video-video saya yang lain, serta tunggu kreativitas kita berikutnya, tentunya di Alicia Production, channel hiburan dan ilmu.